And this latest incident. Why don't we go find something to eat, okay? Sounds great. I didn't say anything. Di dunia yang keras ini, tidak semua pahlawan mengenakan jubah. Kadang mereka hanya guru biasa yang mencoba bertahan hidup sambil memegang rapuhnya harapan. Hey kaum mageran, back with Dandy Mari. Kali ini kita akan mengikuti kisah tentang seorang pria yang kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, bahkan keluarganya perlahan menjauh. Namun di sebuah kota kecil dipenuhi kemiskinan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Harapan yang berlari di tengah debu dan terik matahari. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kegagalan bisa berubah menjadi cahaya baru. Siapkan posisi magernya karena cerita ini akan menyentuh hati kalian semua. Pria ini bernama James White, seorang guru olahraga yang dikenal temperamental dan mudah terpancing emosi. Suatu hari, saat ia sedang mengajar, seorang murid tiba-tiba bersin. Tapi respon White jauh dari kata wajar. Ia refleks melempar sepatu ke arah murid itu hingga wajahnya terluka. Kidding me? Insiden itu membuatnya langsung dipecat, dan setelah kejadian tersebut, hampir semua sekolah di kota besar menolak menerima White. Rekam jejaknya dianggap terlalu berbahaya. Tetapi, mengajar adalah satu-satunya keahlian yang ia miliki. Sementara, ia tetap harus menafkahi istri dan dua putrinya. Terdesak keadaan, ia akhirnya melamar ke SMA McFarland, sekolah yang dikenal paling miskin dan berprestasi paling rendah di Amerika. Saat kepala sekolah membaca riwayat White, ia nyaris tak percaya. Selain kasus kekerasan pada murid, ia juga mendapat banyak laporan dari para orang tua. Bahkan pernah adu jotos dengan ketua dewan sekolah. Walau begitu, mengingat White dulu sebenarnya guru yang sangat kompeten dan jumlah guru di sekolah itu memang kurang, kepala sekolah mencoba memberi kesempatan. Dengan ragu ia bertanya, "Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Anda akan kehilangan kendali lagi?" White hanya memberi jawaban pendek. What are the chances of it happening again? It's not going to happen. Akhirnya, ia diterima sebagai asisten pelatih tim football, sekaligus mengajar biologi dan olahraga. Namun hari pertamanya tak berjalan mulus. 3 murid meninggalkan jam pelajaran sebelum absen selesai. Ibu mereka menunggu di luar untuk membawa anak-anaknya bekerja di ladang. Ada pula murid yang terang-terangan mengejek nama belakangnya di depan semua murid. Meski begitu, White berusaha menepati janjinya. Ia menahan diri, hanya meminta mereka berlari 1 putaran mengelilingi lapangan sebelum menutup pelajaran. Di kepalanya, ia hanya ingin menjalani hari tanpa masalah, menerima gaji, menabung, lalu membawa keluarganya kembali ke kota besar. Namun pada pertandingan football berikutnya, White kembali kesulitan mengendalikan emosinya dan justru memicu konflik baru dengan pelatih utama. Masalahnya bermula ketika seorang pemain bertubuh kecil bernama Johnny terus-menerus dihajar oleh pemain bertubuh besar. Pada benturan terakhir, anak itu tergeletak, mengerang kesakitan hingga harus dipapah keluar lapangan oleh teman-temannya. Ketika White melihat kondisinya, Johnny nyaris pingsan. What? Look, it's Friday. Yang membuat White makin geram, pelatih utama justru memaksa anak itu kembali bermain. Demi keselamatan murid tersebut, White langsung melarangnya turun lagi ke lapangan. Sejak insiden itu, ketegangan antara White dan pelatih utama pun resmi dimulai. Dalam perjalanan pulang, White terus diliputi kekhawatiran. Keluarganya baru pindah ke daerah terpencil itu, dan bila pelatih utama menyimpan dendam, lalu mempengaruhi kepala sekolah agar memecatnya, maka keluarganya harus kembali hidup berpindah-pindah. Harapan mereka untuk kembali ke kota besar akan menghilang. Keesokan harinya, kekhawatiran itu terbukti. Pelatih utama benar-benar melapor kepada kepala sekolah. Untungnya, kepala sekolah tidak memecat White, hanya mencopotnya dari posisi asisten pelatih. Sekolah tidak sanggup kehilangan satu-satunya guru biologi dan olahraga yang mereka punya. Need a life science teacher. I don't know how that sits with you. Suatu akhir pekan, ketika White sedang membersihkan halaman rumah, ia tiba-tiba didatangi tetangga barunya, seorang ibu Meksiko yang ramah. Tanpa basa-basi, ia memberikan seekor ayam kampung sebagai hadiah sambutan. Meski wilayah ini miskin, keramahan antar warga justru tak pernah ia temui di kota besar.
Agar bisa merawat ayam tersebut, White pergi ke kota membeli sekarung pakan sekaligus sebotol Coca-Cola dingin seharga $3. Namun sesaat setelah keluar toko, ia melihat beberapa muridnya hanya meneguk air keran. Dengan niat baik, White menyarankan mereka membeli minuman dingin di toko. Tapi anak-anak itu menjawab, "Air keran gratis, Pak." Baru saat itu White tahu mereka sudah bekerja sejak pagi mencuci mobil. Lalu sebelum matahari tenggelam, mereka naik truk ke ladang untuk memanen. Itulah rutinitas liburan mereka. Dan ketika sekolah aktif dari Senin sampai Jumat, mereka bangun jam 4 pagi, bekerja di ladang hingga hampir waktu masuk sekolah. Lalu berlari sekencang mungkin diterpa debu dan angin menuju kelas. Debu yang mengepul seolah menggambarkan masa depan mereka yang samar. Suatu hari, seorang guru perempuan menghampiri White dan menanyakan apakah ia bersedia mengelola pertemuan orang tua imigran atau program bantuan pangan di sekolah. Sebab sebagian besar warga di kota ini adalah imigran Meksiko yang hidup miskin, dan anak-anak mereka kerap jadi korban sistem sosial. Mereka lahir di ladang, dan setelah lulus pun kemungkinan besar kembali bekerja di ladang, atau lebih buruk, berakhir di penjara yang berdiri tepat di seberang sekolah. Ia juga berharap White mau bekerja sama dengannya, melakukan sesuatu yang nyata demi mengubah nasib anak-anak di sekolah itu. Ucapannya membuat White tersentuh. Terlebih lagi setelah ia memperhatikan murid-muridnya berlari mengitari lapangan tanpa kenal lelah dengan kecepatan yang tak biasa. Dari sanalah muncul sebuah ide besar di benaknya. White segera menemui kepala sekolah dan mengusulkan pembentukan tim lari lintas alam, cross country, dengan target mengikuti kejuaraan cross country pertama yang akan digelar di California tahun itu. Namun usulannya langsung ditolak. Kepala sekolah berpendapat bahwa cross country hanyalah untuk sekolah-sekolah elit, sedangkan McFarland hanyalah sekolah miskin. Selain itu, White bukan pelatih atletik dan tidak memiliki pengalaman. Meski ditolak, White tidak menyerah. Hari itu sepulang sekolah, ia melihat Thomas berlari di ladang sambil membawa ransel, menembus panas matahari dan tetap melaju hingga 20 km per jam. Kecepatannya membuat White tertegun. Sejak saat itu, ia rutin mengamati Thomas setiap hari dan mendapati bahwa anak itu bisa mempertahankan kecepatan yang sama tanpa henti. Namun ketika White ingin memuji bakatnya, Thomas justru bereaksi keras. Ia menghadang White, memperingatkannya agar tak mengikutinya lagi, lalu berlari menjauh ke hamparan ladang yang seolah menjadi dunia asli bagi dirinya. Setibanya di rumah, White langsung memeriksa data lomba lintas alam tahun-tahun sebelumnya. Dari perbandingan waktu, Thomas sudah memenuhi syarat masuk 10 besar tingkat negara bagian. Padahal ia berlatih tanpa pelatih dan bahkan tanpa sepatu lari yang layak. White kemudian membaca regulasi pendidikan terbaru di California yang mewajibkan sekolah negeri memiliki tim dan pelatih lintas alam. Artinya, kepala sekolah sudah tidak memiliki alasan untuk menolak. Untuk menyeleksi anggota tim, White menyediakan 4 botol minuman dingin dan menawarkan hadiah itu bagi siapa saja yang finish di 4 besar. Bagi anak-anak yang biasanya hanya minum air keran, minuman dingin adalah motivasi yang sangat menggoda. Dalam hitungan menit, bakat 4 siswa langsung terlihat dengan jelas. Setelah kelas usai, White menemui Johnny, murid yang pernah ia bantu sebelumnya. Ia memintanya untuk membujuk teman-temannya bergabung ke tim, terutama Thomas yang dianggap kunci utama. Johnny pun mulai bergerak, mengajak teman yang sedang memperbaiki mobil hingga melompat ke truk petani yang hendak ke ladang, memaksa dan membujuk sambil setengah berteriak. I want to talk to you guys about a running team. Johnny, you guys want to be on a running team? Running team? I'll be on the running team. Sementara itu, White juga tak tinggal diam. Ia membantu Jose yang tertangkap tangan mencoba mengambil uang dari mesin minuman, bahkan menyuapnya dengan sebotol Coca-Cola agar mau ikut tim. Congratulations. Just made the cross country. Ketika berbalik badan, White mendapati Thomas sedang berkelahi dengan seseorang. Anehnya, alih-alih khawatir, White justru merasa ada peluang. Dengan sedikit bantuan diam-diam dari kepala sekolah, Thomas tidak dihukum asalkan ia bersedia ikut tim lintas alam. Akhirnya tim beranggotakan 7 orang pun resmi terbentuk. Namun bahkan sebelum latihan pertama dimulai, sudah ada yang mengeluh sambil menunjuk salah satu anggota. Kenapa ada orang gendut di tim kita? Namun White justru menjelaskan bahwa si gendut atau Danny adalah bagian penting dari tim. Ia satu dari 3 bersaudara. Jika satu saja keluar, berarti mereka kehilangan 3 pelari sekaligus. You're my anchor, Danny, not because you're fat.
Sejak itu, bayangan mereka berlatih mulai tampak di berbagai sudut kota kecil McFarland. Pemandangan baru itu membuat pemilik toko sampai berkomentar tak percaya. Rasanya seperti matahari terbit dari arah barat. Karena usia White jauh lebih tua dari para murid, ia cepat kehabisan napas ketika ikut berlatih. Ia sempat berhenti di depan toko kelontong sambil tersengal-sengal. Melihat itu, pemilik toko memberinya sebotol cola sebagai bentuk hormat dan kekaguman. Sementara White berjuang menjaga stamina, anak-anak justru berlatih tanpa perlu diawasi. Mereka terus berlari di bawah terik matahari, menapaki jembatan layang, menyusuri pinggir jalan, menunjukkan tekad yang kuat. Ketika haus, mereka hanya minum air keran gratis dan membersihkan sepatu rusak mereka dengan seadanya. Meski Danny tak bisa menyamai kecepatan teman-temannya, ia selalu menguatkan diri dan menyelesaikan lari hingga akhir. Setelah beberapa minggu latihan, mereka pun diundang mengikuti lomba pertama. Demi membuat anak-anaknya nyaman bertanding, White menggunakan uang pribadinya untuk membeli sepatu lari dan seragam baru. Hadiah kecil itu membuat wajah anak-anak bersinar penuh antusiasme. Sebelum lomba dimulai, White menjelaskan aturan lintas alam. Juara pertama mendapat 1 poin, juara kedua 2 poin, dan seterusnya. Peringkat tim dihitung dari akumulasi 5 pelari terbaik. Semakin kecil poin totalnya, semakin tinggi peringkat tim. Karena anak-anak masih kebingungan, White hanya berkata, intinya kalian cukup berlari secepat mungkin. Doesn't matter. Let's go show them how it's done. Saat hendak memasuki lintasan, Danny masih sempat ngemil. Di garis start, pelari dari sekolah elit mulai mengejek. Kalian cuma cepat kalau lagi dikejar polisi. Ejekan itu membuat Thomas naik pitam. Dalam hati ia berjanji akan membalas semua hinaan itu di lintasan. Begitu peluit setar berbunyi, seluruh pelari berhamburan menuju perbukitan. Setelah menempuh jarak cukup jauh, Thomas menunjukkan kecepatannya, terutama ketika melintasi medan berpasir. Tapi atlet dari sekolah lain bekerja sama menghalanginya. Tak tahan, Thomas mendorong 2 orang yang mencoba menghentikannya, lalu melesat ke depan sekuat tenaga. Namun medan bukit yang panjang dan terus menanjak membuat mereka tumbang. Mereka hanya terbiasa berlari di dataran rata sehingga tubuh mereka tidak siap menghadapi medan naik turun. Hasilnya, mereka tertinggal jauh dan finish di posisi paling akhir. Kekalahan telak itu menjadi bahan ejekan para pelari kaya. Dalam perjalanan pulang, White melepas kacamata hitamnya dan meminta maaf dengan tulus. Kekalahan ini bukan salah kalian, ini salah saya, karena tidak memeriksa lintasan terlebih dahulu. Saya tahu kemampuan kalian jauh lebih besar dari hasil hari ini, dan masa depan kalian juga jauh lebih besar dari apa yang kalian lihat sekarang. What happened out there today is on me, understood? Sesampainya di rumah, White tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kekalahan ini menghancurkan harapan untuk naik gaji dan pindah kerja, yang berarti keluarganya harus terus tinggal di McFarland. Namun istrinya menenangkannya, urus dulu rumah, besok ulang tahun anak kita. White hanya mengangguk sambil pikirannya berkelana memikirkan lomba. Belajar dari kekalahan, keesokan harinya White membawa timnya berlatih lari bukit di ladang pasir yang dipenuhi pohon almond. Bahkan baru 1 putaran, Danny yang bertubuh gemuk sudah kehabisan tenaga. Meski begitu, White tetap menyuruh semua tetap berlatih. Latihan sampai kalian terbiasa. Latihan sampai kalian bisa tersenyum menatap bukit. Mereka pun berlari putaran demi putaran. Siluet tubuh muda itu tampak seperti lukisan hidup. Aliran ritme, keringat, dan semangat yang tak pernah padam. Ketika semua orang berhenti untuk beristirahat, hanya Thomas yang tetap berlari. Dalam peluh dan letih, ia berteriak kepada White dengan emosi yang meledak-ledak. Sampai kapan kita harus berlari? Meski kau bisa memaksa kami 100 kali atau 1000 kali, kau tidak akan bisa mengubah kenyataan di kota miskin seperti McFarland. Takdir kami semua sudah ditentukan sejak lahir. Ia tidak percaya bahwa berlari bisa mengubah nasib mereka. Bagi Thomas, semua latihan itu hanyalah pelarian. Cara untuk membungkam rasa tidak berdaya menghadapi nasib yang seolah sudah digariskan. Dengan hati penuh amarah dan kecewa, ia memutuskan keluar dari tim. Namun setibanya di rumah, ia mendapati ayahnya sedang kehilangan kendali, menghantam dinding berulang kali. Thomas buru-buru masuk dan mencoba menahannya. Di sisi lain, White pulang ke rumah dan baru menyadari kesalahan fatalnya.
Ia melewatkan ulang tahun putrinya yang seharusnya ia rayakan pukul 7 malam. Lebih parah lagi, dia lupa mengambil kue yang sudah dipesan. Cinta seorang ayah yang datang terlambat hanya tersisa dalam ucapan selamat ulang tahun yang terdengar kosong. Putrinya tak mau menerima alasan apapun. Dia masuk ke kamar dan mengunci pintu, mengabaikan semua ketukan Wade yang memanggilnya dari luar. Julie? Dengan hati berantakan, Wade memilih keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat seorang duduk sendirian di atas jembatan layang. Ketika didekati, ternyata itu Thomas, anak yang tadi ia usir dari latihan. Wajah Thomas bengkak dan memar, matanya berkaca-kaca. Ternyata hari itu ayahnya baru pulang kerja dari luar kota dan langsung mendapati adik perempuan Thomas hamil di luar nikah. Tak sanggup menerima kenyataan, sang ayah melampiaskan emosinya dengan memukul tembok. Ketika Thomas mencoba menghentikannya, sebuah pukulan justru mendarat di wajahnya. Untuk menenangkannya, Wade membuka diri dan bercerita tentang masalahnya sendiri. Hari ini aku lupa ambil kue ulang tahun anakku. Dia ngambek dan mengunciku di luar kamar. Tapi ia segera sadar, masalah mereka berada di dua dunia berbeda. Thomas bertarung untuk bertahan hidup, sementara dirinya sekedar menghadapi masalah kenyamanan hidup. Karena kata-kata itu tidak juga menggerakkan hati Thomas, Wade mengganti pendekatan. Dengan nada serius ia berkata, "Kalau kamu lompat dari sini, mungkin kamu tidak mati, tapi kakimu pasti hancur. Saat itu kau bukan hanya tidak bisa membantu keluargamu, kamu justru menjadi beban. Bahkan berlari satu-satunya hal terbaik dalam hidupmu akan hilang semuanya." Ucapan itu penuh empati dan logika. Akhirnya membuat Thomas surut dari niat bunuh diri. Ia pun bersedia kembali ke tim. Baginya, lari adalah satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupnya. Dan bagi Wade, cahaya itu juga menjadi harapan untuk masa depan mereka. Sejak hari itu, Wade benar-benar menekuni dunia lintas alam. Ia memutar kaset pelatihan, mempelajari teknik-tekniknya, lalu mengajarkannya pada anak-anak sambil mengayuh sepeda kecil milik putrinya. Dalam heningnya pemakaman dan kerasnya ladang, Wade membangun mimpi perlahan, menerangi masa depan 7 remaja itu dengan ketekunan yang ia curahkan. You guys have a chance to qualify for state. Tak lama kemudian tibalah pertandingan antar sekolah. Lawan mereka kali ini berada di peringkat atas. Sebelum lomba, Wade mengumpulkan seluruh anggota tim dan memberi suntikan semangat dengan gaya khasnya. "Anak-anak, ingat baik-baik, kita berasal dari mana?" Lomba dimulai. McFarland sempat tertinggal, namun daya tahan adalah keunggulan mereka sejak kecil. Ketika pelari-pelari unggulan mulai kehabisan tenaga, Thomas tetap stabil, seolah yakin sejak awal bahwa garis finish adalah miliknya. Di detik-detik terakhir, ia meningkatkan kecepatan dan menyalip para pesaing dengan mudah. Teman-temannya pun mengikutinya dari belakang. Itu adalah kemenangan pertama tim McFarland. Namun mereka tak berpesta, tak berteriak. Mereka hanya berpelukan dalam kesederhanaan, berdiri di bawah sinar senja yang hangat, seolah masa depan mereka mulai dipenuhi cahaya. Tetapi badai kembali datang. Danny dan 2 saudaranya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa penjelasan. Wade terpaksa mendatangi rumah mereka secara langsung. Namun begitu masuk, sang ibu malah memintanya duduk dan bergabung makan malam bersama keluarga. Selama mereka makan, sang ibu terus-menerus menumpuk makanan ke piring Wade, membuatnya tak sempat mengucapkan maksud kedatangannya. Saat Wade hendak pamit pulang, ibu dari 3 bersaudara itu justru membungkuskan makanan untuk keluarga Wade di rumah. Baru ketika ia melangkah keluar, barulah ia mendapat kesempatan berbicara dengan ayah mereka. Namun bahkan sebelum Wade bisa mulai membujuk, si ayah langsung menutup pembicaraan. Menurutnya, lari lintas alam sama sekali bukan kebutuhan penting. Sama seperti televisi di rumah mereka, ada atau tidak, hidup tetap berjalan. Setiap jam yang dihabiskan anak-anaknya untuk latihan berarti 1 jam tenaga yang hilang dari ladang. Ia merasa mustahil bagi Wade yang hidup di atas sana bisa memahami beratnya kehidupan mereka. Burung gunung dan ikan sungai tak pernah melewati jalan yang sama, katanya dingin. Namun Wade bukan tipe orang yang mundur hanya karena satu penolakan. Keesokan harinya, ketika ketiga bersaudara itu naik truk menuju ladang,
Mereka mendapati White sudah duduk di bak belakang, ikut bersama mereka. Ia mengikuti sampai ke hamparan ladang kol tak berujung. Di bawah sengatan matahari, White membungkuk, memetik kol seperti mereka. Baru setengah hari bekerja, napasnya sudah tersengal. Dari situ ia benar-benar mengerti betapa beratnya perjuangan anak-anak ini. Karena itu, ia pun menawarkan kompromi. Kalau kalian pulang sampai malam, kita undur latihan. Kalau ada pertandingan, aku bantu kalian panen lebih awal. Dengan begitu, hasil panen tetap tercapai dan latihan tidak terbengkalai. Ia bahkan berjanji akan datang saat akhir pekan untuk ikut membantu. Ternyata, apa yang dilakukan White diam-diam disaksikan sang ibu. Walau keras kepala, perempuan itu tahu berterima kasih. Keesokan harinya, ia menggerakkan warga desa untuk mengadakan penggalangan dana kecil-kecilan bagi tim lintas alam. Tak butuh waktu lama, para tetangga berdatangan. Dengan suasana penuh kehangatan khas warga Meksiko, mereka menyumbang seikhlasnya. Hasilnya, anak-anak kini punya seragam baru dan sepatu lari yang layak. Kill you, man. Dengan perlengkapan yang tepat, latihan mereka menjadi lebih serius. Jejak langkah mereka menelusuri wilayah desa, melewati jalan berbatu, perbukitan terjal, ladang gandum yang berombak, hingga hutan rimbun yang sepi namun penuh harapan. Mereka terus berlari, mengukir mimpi di setiap rute yang mereka lalui. Kerja keras itu membuahkan hasil. Dalam waktu singkat mereka menjadi kuda hitam di berbagai kompetisi dan bahkan masuk halaman utama surat kabar lokal. Saat White masih terlarut dalam rasa bangga itu, guru perempuan masuk membawa sebuah esai karya Jose, salah satu anggota tim White. Ia pun membacakan isinya. Kami bak burung murai hitam yang terbang melewati hutan tandus. Saat kami berlari, kami menguasai tanah yang kami pijak. Jiwa kami melesat ke langit, berbicara pada para dewa. Saat itu, kami bukan lagi imigran, bukan Meksiko bodoh seperti kata mereka. Guru tersebut sempat menitikkan air mata, dan untuk pertama kalinya, ia menatap White dengan penuh penghargaan. Welcome to McFarland, Blanco. Menjelang kompetisi terbesar, White datang membawa buku panduan kuliah tebal. Nah, ia berkata kepada anak-anak, kalau kalian bisa masuk 4 besar, pintu universitas bisa terbuka. Mulailah bayangkan kampus dan jurusan impian kalian. Out on a weekend, but you get a degree, you're gonna be able to help them out a lot more than the money you make out in the field. Tak lama kemudian hari penting itu tiba. Anak-anak pendukung tim berlarian di sekitar mobil sambil membawa poster buatan tangan, memberi sorakan dan semangat. Semangat kecil yang dulu mati, kini berkobar lagi di desa itu. Karena keberhasilannya membawa tim kecil ini naik ke panggung besar, reputasi White mulai dikenal publik. Beberapa sekolah elit mulai memberikan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, sebuah peluang yang dulu tak pernah ia bayangkan. Namun White menyimpan kartu nama itu di sakunya tanpa memberi jawaban. Ia memilih mendekati anak-anaknya yang sedang gugup, memberikan suntikan semangat sebelum lomba. This is gonna come down to which runners can handle the pain. They're on this mountain. I want you to remember. So is the Ketika peluit start berbunyi, pertandingan dimulai. Ini bukan sekedar lomba, ini adalah pertaruhan masa depan. Thomas langsung melesat memimpin, sementara rekan-rekannya berusaha menjaga ritme. Mereka mencapai bukit terakhir, bukit yang dulu menakuti mereka, kini berubah menjadi senjata utama. Ribuan kali mereka menaklukkan bukit buatan dari tumpukan kulit almond ini. Kini mereka siap menaklukkan bukit kehidupan. Namun sesaat sebelum garis akhir, Thomas menoleh ke belakang, memastikan posisi teman-temannya. Gerakan kecil itu membuatnya terpeleset. Ia bangkit secepat mungkin dan kembali berlari, namun hanya mampu finish di posisi kedua. Ia diliputi penyesalan luar biasa. White menghitung skor dengan hati-hati. Posisi mereka berada di batas tipis antara lolos atau gagal. Nama demi nama tim diumumkan di papan skor. Tim-tim lain bersorak. Sementara anak-anak McFarland menunduk pasrah. Hingga akhirnya tulisan itu muncul. McFarland posisi keempat. Sekejap suasana berubah, sorak tangis bahagia pecah. Takdir ternyata memihak mereka yang berlari dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan pulang, di sebuah persimpangan, White memutar kemudi menuju pantai terdekat. Tempat yang mungkin tak pernah bisa mereka kunjungi seumur hidup jika bukan karena lari.
Namun tiket masuknya $9.50 per orang. Wade hanya punya uang receh $5. Ia memohon kepada petugas dengan berkata, "Tolong masukkan kami. Anak-anak di mobil ini belum pernah melihat laut sepanjang hidup mereka." Petugas melihat wajah polos yang mengintip dari jendela dan hatinya luluh. Ia membiarkan mereka masuk tanpa biaya. Keep it. Sure. Keep it. Begitu mobil berhenti, anak-anak berhamburan turun, berlari ke arah laut sambil berteriak kegirangan. Mereka menjejak pasir hangat yang lembut, lalu menyelam ke ombak dengan tawa lepas. Tawa yang tidak pernah mereka miliki selama ini. Sinar matahari senja memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Ombak menyapu debu keras yang selama ini menempel dalam hidup mereka. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan kebebasan. Dan di sana, di tepi laut, kemenangan itu terasa jauh lebih berarti dari sekedar lomba. Kebahagiaan besar menyelimuti seluruh desa saat mereka merayakan kemenangan tim McFarland. Euforia itu begitu kuat, seolah menyalakan kembali harapan di hati semua warga. Sebagai ungkapan syukur, penduduk desa mengadakan pesta Queen Canera untuk Putri Sulung Wade, sebuah bentuk terima kasih yang lahir dari ketulusan mereka. Salah satu paman dari anggota tim bahkan membawa iring-iringan mobil mewah, membawa gadis kecil itu berkeliling desa sesuai tradisi. Semuanya berawal dari niat baik, namun di tengah perjalanan terjadi sebuah insiden. Tak lama kemudian Wade mendapat telepon darurat. Ia bergegas ke lokasi. Hatinya hancur, amarahnya pun meledak. Ia menegur Thomas dan anggota iring-iringan lainnya dengan sangat keras. Amarah itu menyalakan kembali keinginannya untuk pergi dari McFarland. Perasaan yang sudah lama mereda. Esoknya, Wade mendatangi sekolah elit yang sebelumnya menawarkan pekerjaan bergengsi. Tempat itu terlihat sempurna. Lingkungan tenang, fasilitas super lengkap, dan gaji 2 kali lipat dari yang ia peroleh saat ini. Impiannya bertahun-tahun seolah berada di depan mata. Namun putri sulungnya menolak pindah, bahkan ia memberitahu Thomas bahwa ayahnya ingin meninggalkan McFarland. Thomas meski sedih, hanya bisa berkata lirih. Wajar kalau orang mengejar tempat yang lebih baik. Siapa yang mau tinggal di sini kalau bukan karena keadaan? Perkataan sederhana itu justru menekan hati Wade. Ia sadar McFarland lah yang menerimanya ketika ia jatuh. Ia teringat ayam yang pernah diberikan ibu tetangga, soda dari pemilik toko, dan senyum hangat murid-muridnya setiap sore. Istrinya pun menguatkan, di McFarland ini kita akhirnya merasa punya rumah. Saat ulang tahun putri kita kacau, justru muridmu yang berdiri melindunginya. Luka itu dia dapat karena ingin menyelamatkan anakmu. Menurutmu, jika kita pindah, siapa yang akan melindunginya seperti itu? Kata-kata itu menusuk hati Wade dan membuatnya kembali berpikir panjang. Hari final pun tiba. Seluruh sekolah, guru, dan murid mengantar tim menuju arena kejuaraan. Warga bahkan menutup toko legendaris yang telah buka 25 tahun tanpa henti demi mengikuti rombongan bus tim. Arena kejuaraan tampak megah, ketegangan menyelimuti semuanya. Bahkan Danny, si anak gendut, sampai muntah karena gugup. Saat lagu kebangsaan berkumandang dan lirik tentang kampung halaman dilantunkan, wajah Wade seketika terbayang oleh kenangan bersama anak-anak latihannya. Saat itu ia menemukan jawabannya. McFarland adalah rumahnya. Wade berkata pada timnya, "Kalian berbeda dari tim lain. Mereka tak pernah bangun jam 4 pagi untuk bekerja di ladang. Mereka tak pernah belajar sambil memetik hasil panen. Mereka datang untuk menang lomba, tapi kalian datang untuk mengubah masa depan. Karena itu, kalianlah yang pantas berdiri di sini." There's nothing you can't do with that kind of strength. Trace. Setelah seruan penyemangat khas mereka, para pelari bersiap di garis start. Peluit dibunyikan, perlombaan dimulai. Tim-tim unggulan bersaing ketat. Jose yang gugup justru langsung memimpin sejak awal. Lupa strategi mereka, langkahnya cepat padam. Tubuhnya semakin berat dan lawan-lawannya mulai melampauinya.
Melihat situasi buruk itu, Danny mengerahkan seluruh tenaga. Ia mulai mengejar, menyalip dan menunjukkan kemampuannya selama ini tak terlihat. Perlombaan memasuki detik-detik paling krusial, sprint terakhir. Thomas jauh di depan. Saat melewati terowongan terakhir, ia menoleh ke arah gelap di belakang, lalu berlari menuju cahaya di ujung lintasan. Namun secara mengejutkan, seorang lawan melajur cepat dan menyalipnya. Garis finish tepat di depan, Thomas mengerahkan seluruh sisa tenaga dan berhasil menembus garis finish sebagai juara pertama. Namun kemenangan individu belum cukup. Dia bersaudara yang biasanya konsisten tak kunjung muncul. Waktu mereka sudah tertinggal lebih dari 1 menit. Situasi yang bisa menggugurkan peluang tim. Saat Wade nyaris kehilangan harapan, Thomas menunjuk ke depan. Dari balik kerumunan, muncul sosok yang tak pernah mereka sangka, Danny. Dengan tubuh besar namun tekad membara, ia menerobos barisan pelari, menyalip satu demi satu. Kata-kata pelatihnya terngiang, "Kau adalah kekuatan utama tim kami." Dan hari itu, Danny membuktikannya. Masuknya ia di posisi penting membuat McFarlane meraih hasil yang tak pernah mereka bayangkan. Did you picture the finish line as a donut or what? You're number 5 runner, man. Where'd you come from? From the finally, coach. McFarlane. Saat juri mengumumkan juara tahun ini adalah McFarlane, stadion bergemuruh dan sorak-sorai kemenangan. Di tengah riuh bahagia, Wade berjalan mendekati staf sekolah elit yang sebelumnya menawarkan pekerjaan. Timnya menatap dengan napas tertahan. Namun Wade hanya tersenyum, bersalaman, dan menolak tawaran itu. Ia memilih tetap tinggal di McFarlane, kota kecil yang kini menjadi rumahnya. Tempat ia menanamkan harapan dan menyaksikan anak-anaknya tumbuh melampaui batas mereka sendiri. Film ini diangkat dari kisah nyata, mengisahkan sekelompok remaja Meksiko Amerika yang hidup dalam kemiskinan dan terjebak rutinitas berat memetik hasil panen. Namun berkat arahan pelatih baru, Jim White, mereka menemukan cahaya melalui lari lintas alam. Tanpa fasilitas, tanpa dukungan publik, hanya dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan pada mimpi. Di bawah bimbingan White, McFarlane High School menjuari kompetisi negara bagian 9 kali dalam 14 tahun sejak 1987. Para remaja yang dulu hanya memetik sayur, kini tumbuh menjadi polisi, guru, jurnalis, dan profesional lainnya. Banyak dari mereka kembali ke kota kecil itu, mengabdi kepada komunitas yang telah membesarkan mereka. Mereka membuktikan satu hal, mimpi yang diperjuangkan bisa menembus semua batas. Mereka berlari bukan hanya untuk menang, tetapi untuk hidup, untuk membangun masa depan, untuk keluar dari kegelapan menuju dunia yang lebih terang.